Ini bahayanya firqah. Bahaya sekali firqah itu. Nah, sebagian saudara-saudara kita justru tidak mau tahu. Mereka menganggap firqah itu tidak ada, Islam itu satu, kita saudara sesama muslim, sudah nggak usah mengkotak-kotak. Yang Ikhwanul Muslimin, yang Jama'atut Tabligh, yang Hizbut Tahrir, yang ini, udah nggak usah dibahas. Kita kan sama-sama Islam. Mereka kan begitu. Apakah kita begitu? Tentu tidak. Justru ini berbahaya. Firqah-firqah itu yang berbahaya. Kita maunya Islam. Islam yang apa? Islam yang benar. Islamnya Rasul dan para sahabat Ahlus Sunnah. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, udkhulu fis silmi kafah, secara sempurna. Maksudnya mengikuti Nabi SAW. Jangan sholatnya mengikuti Nabi, puasanya mengikuti Nabi, begitu berhadapan dengan pemerintah tidak mengikuti cara Nabi. Sholatnya iya, nggak pakai usolli, nggak pakai kunut subuh, nggak ada bedahnya insya Allah, pakai sifat sholat Nabi Syahalbani. Oh, mungkin tauhidnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat benar, tapi begitu berhadapan dengan penguasa tidak pakai cara Nabi. Mereka tidak pakai cara Nabi. Ibu masih ingat cara Nabi berhadapan dengan pemerintah bagaimana? Lembut, lemah, tidak keras, tidak mengungkap keburukan-keburukan pemerintah di hadapan kaum muslimin. Tidak boleh ada cacian, makian. Antum masih ingat siapa yang disuruh lemah lembut kepada Fir'aun? Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Wa qula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, wahai Harun, sampaikan dakwah ini kepada Fir'aun dengan layyin. Apa layyin? Lembut, sopan, santun. Kepada siapa? Fir'aun, manusia paling bejat di muka bumi ini, tapi dia pemimpin, dia penguasa, maka harus sopan, lembut, santun. Tidak boleh ada cacian, makian, hujatan. Musa dan Harun. Apakah sebagian tokoh-tokoh Islam yang mencaci maki presiden kita hari ini merasa lebih mulia dari Musa dan Harun? Lalu melihat presiden kita ini lebih buruk dari Fir'aun? Lihat, seburuk-buruk pemimpin kita, insya Allah lebih buruk Fir'aun. Pasti. Presiden kita dari awal sampai sekarang muslim semua, insya Allah sholat. Kita berhusnudzon, tidak boleh bersuudzon, ya kan? Nah, kita mana ada yang lebih mulia dari yang sepadan dengan Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Musa dan Harun, semulia Musa dan Harun, diwajibkan lembut, lemah lembut, santun kepada Fir'aun. Bagaimana kita terhadap presiden kita? Harus lebih lembut, lebih sopan. Tidak boleh ada cacian, makian, hujatan, hinaan pemimpin. Ya. Bagaimana cara mengkritiknya? Apa kata Nabi? Silahkan kritik pemimpinmu, rajamu, presidenmu, amirmu. Tapi caranya pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati berdua. Mungkin boleh bertiga, berempat. Jangan di depan umum, jangan di televisi, jangan di radio, jangan di bundaran HI. Ya. Di hadapan. Mereka menjawab, mana mungkin bisa, mana mungkin kita pegang tangan presiden, kita tarik-tarik ke bawah pohon, ya, sepi berdua, ya habis kita dihajar pas pampres, ya kan? Berarti mereka nggak paham sabda Nabi ini untuk siapa. Siapa yang sanggup melaksanakan sabda Nabi? Sama dengan siapa yang sanggup mengamalkan ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma.
pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya. Siapa yang sanggup melaksanakan ayat ini? Tentu saya tidak sanggup, ibu tidak sanggup, antum tidak sanggup. Yang sanggup adalah penguasa. Nah begitu juga, siapa yang sanggup mengamalkan sabda Nabi tadi? Memegang tangan presiden, narik ke tempat sepi, atau di kamar, atau di mana, nasihati berdua. Siapa kira-kira yang sanggup? Tentu istrinya, mertuanya, orang tuanya, teman dekatnya, mungkin menteri-menterinya, mungkin ketua MUI, mungkin tokoh masyarakat, mungkin ya. Ada tokoh masyarakat di Indonesia ini, tentu Pak Presiden dengar nama ini, minta disambungkan ke Presiden, mau ketemu, insya Allah bisa. Adapun saya, antum, ibu-ibu nggak bisa, jangan takalluf. Allah tidak suka kita takalluf. Udah tahu tidak bisa, maksain. Ya, kita tidak bisa sholat dengan berdiri karena kita sakit, lalu kita paksakan berdiri, kita suruh anak istri kita memegangi kita. Allah senang apa tidak? Tidak. Allah tidak suka kita taat kepada Allah dengan takalluf. Kalau nggak bisa, sudah. Jangan takalluf. Saudara-saudara kita dari kalangan hizbiyin, harakiyin, takalluf. Bikin-bikin jalan. Biar kita bisa berhadapan dengan presiden berdua, maka kita bikin ormas Islam. Nanti kan terkenal tuh ketua ormas Islam, ya. Ormas Islam Salaf, ya kan? Nanti kan bisa ke situ, nggak usah bikin cara seperti itu, ya. Kalau memang Allah berikan jalan kepada kita untuk mendekati berdua dengan presiden, lakukan. Kalau tidak, sudah. Kalau Allah mau, insya Allah. Kalau Allah berkenan, insya Allah. Ya, presiden kita, amir kita, Allah perkenalkan dengan satu atau dua ustadz salaf, mungkin kalau memang Allah berkenan. Kalau enggak, ya sudah, berarti Allah tidak berkenan. Yang penting kita jangan takalluf, kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Ini bedanya kita Ahlus Sunnah